Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Butar-Butar. Saya sebagai moderator pada pemateri kita Vita Sari Purba, di mana materinya yaitu pengaruh media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa di kelas 5 SD. Baiklah, kepada pemateri, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan moderator. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vita Sari Purba sebagai penyaji. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Flashcard terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas 5 SD 094155 Rambung Merah, Kabupaten Simalungun. Latar belakang masalah. Membaca merupakan salah satu aktivitas yang paling penting dalam hidup dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Kemampuan membaca mempengaruhi kesiapan anak dalam memasuki suatu persaingan di era globalisasi, sehingga masyarakat perlu menyadari bahwa kemampuan membaca penting untuk ditanamkan sendiri, mungkin pada anak, agar hal ini menjadi suatu kebiasaan yang akan terus terbawa oleh anak sepanjang masa. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional yaitu dapat mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah dasar sebagai sebuah lembaga formal dalam memberikan layanan pendidikan berperan mendorong tumbuh kembangkan potensi peserta didik, termasuk meningkatkan keterampilan membaca. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam mengenal huruf alfabet di SD Negeri 094155 Pematang Siantar. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menyambungkan kata-kata menjadi suatu kalimat. Yang ketiga, kurangnya kompetensi dan kemampuan guru dalam memvariasikan media pembelajaran. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa sebab mengalami kesulitan dalam membaca di SD Negeri 094155 Rambung Merah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat para pihak antara lain. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dalam mengatasi keterlambatan membaca pada siswa, bahwa media flashcard dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana penerapan media flashcard terhadap keterampilan siswa kelas 5 di SD Negeri 094155 Rambung Merah. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa kelas 5 di SD Negeri 094155 Rambung Merah. Tujuan penelitiannya yaitu hasil penelitian media flashcard terhadap keterampilan siswa kelas 5 di SD Negeri 094155 Rambung Merah. Yang kedua, pengaruh penerapan media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa kelas 5 di SD Negeri 094155 Rambung Merah. Pengertian keterampilan dan membaca.
Keterampilan berasal dari kata terampil, yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan yang dimiliki oleh seorang untuk menyelesaikan suatu tugas. Membaca juga merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Langkah-langkah pembuatan media flashcard. Yang pertama, siapkan kertas yang agak tebal seperti kertas duplek atau dari bahan kardus. Kertas ini berfungsi untuk menyimpan atau menebalkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kertas tersebut diberi tanda dengan pensil atau spidol dan menggunakan penggaris untuk menentukan ukuran, misalnya 25 x 30 cm. Yang ketiga, potong-potonglah kertas duplek tersebut dengan gunting atau hektar hingga tepat seperti ukuran yang diinginkan. Buatlah kartu-kartu tersebut sejumlah gambar yang akan ditempelkan atau sejumlah materi yang dibutuhkan. Yang keempat, jika objek gambar langsung dibuat dengan tangan, maka kertas alat tadi perlu dilapisi dengan kertas halus untuk menggambar, misalnya kertas HPS, kertas Concord, atau kertas karton. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran flashcard. Adapun kelebihan dan kelemahan media flashcard, kelebihan media flashcard yang pertama, portable. Flashcard menawarkan kepada siswa sebagai alat pembelajaran yang portable, yang dapat dibawa kemana-mana pun dan mudah dibawa daripada harus membawa buku tulis dan buku teks. Yang kedua, efisien. Portabilitas flashcard dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu ketika siswa belajar materi atau topik pembahasan yang baru. Yang ketiga, membuat belajar lebih mudah. Salah satu kekeliruan siswa adalah tatkala mereka mencoba mempelajari materi yang banyak dalam satu waktu. Yang keempat, menawarkan beberapa macam model atau metode pembelajaran. Karena dapat dicocokkan atau diurutkan, flashcard mencegah siswa dari hanya menghafal urutan jawaban dalam daftar item panjang. Kekurangan media flashcard yaitu media flashcard hanya cocok untuk kelompok kecil. Yang kedua, anak hanya dapat mengetahui dan memahami kata, dan gambar hanya sebatas kata dan gambar yang ada pada media flashcard. Yang terakhir, dalam pembuatannya banyak meluangkan waktu untuk mencari gambar-gambar. Rangka pikirnya yaitu ada kondisi awal. Kondisi awal itu guru belum mengoptimalkan media flashcard, kemampuan siswa membaca masih rendah. Tindakan guru menggunakan media flashcard dalam pembelajaran, siswa menggunakan media flashcard. Kondisi akhir, diduga melalui X dapat mempengaruhi Y bagi siswa kelas 5 SD Negeri 094155 Rambung Merah. Hipotesis penelitian. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah HO tidak terdapat pengaruh media flashcard terhadap keterampilan membaca pada siswa. HA terdapat pengaruh secara media flashcard terhadap keterampilan membaca pada siswa. Jenis penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah quiz eksperimen.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes. Desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test, control group design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert bentuk checklist. Variabel penelitian itu ada dua variabel penelitian yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu validitas tes. Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Reliabilitas tes yaitu ketepatan suatu tes tersebut diberikan kepada subjek yang sama. Suatu tes dikatakan reliable apabila beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Terima kasih. Baiklah, kepada moderator. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat pembanding 1 dan 2, saya persilakan. Baiklah, saya pembanding 1, Putri Romawi Mekara, NPM 99. Pertanyaan saya yang pertama, metode apa yang bisa digunakan saat proses pembelajaran agar dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa sekolah dasar? Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi hambatan peserta didik sulit untuk mengembangkan kemampuan berbicara? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada Saudari Putri, apakah pertanyaannya bisa diulang kembali? Baiklah, pertanyaannya, apa kendala yang dihadapi guru pada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca? Terima kasih.
Baiklah, pertanyaan dari pembanding 1 akan dijawab oleh saudara. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri, yang dimana pertanyaannya, apa kendala yang dihadapi guru pada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca? Kendala guru dalam anak kesulitan membaca yaitu kurangnya mengenali huruf, kedua, ketidakmampuan anak dalam mengenal huruf-huruf alfabetis seringkali dijumpai oleh guru yang sulit membedakan huruf besar atau kapital dan huruf kecil. Yang selanjutnya, membaca kata demi kata, pemparafase yang salah, miskin pelafalan, pengulangan, pembalikan, kesulitan vokal, kesulitan menganalisis struktur, dan tidak mengenali makna kata dalam kalimat dengan cara mengucapkannya. Terima kasih. Bagaimana dengan saudari kita Putri Bakara? Baiklah, saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih saudari. Baiklah, untuk pembanding 2, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Vita. Yang pertama yaitu, apa faktor yang sulit dikendalikan penyaji sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan? Yang kedua yaitu, apa manfaat kegiatan membaca bagi siswa? Bisa tolong diulangi saudari? Enrique ada Marsil ke? Apa faktor yang sulit dikendalikan penyaji sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan? Yang kedua yaitu, apa manfaat Di setting si Vita kan? Bagaimana saudari Leni? Baik, pertanyaan saya yaitu yang pertama, apa faktor yang sulit dikendalikan penyaji sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan? Yang kedua yaitu, apa manfaat kegiatan membaca bagi siswa? Baiklah, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Baiklah, pertanyaan dari pembanding 2 akan dijawab oleh saudari kita, Vita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Leni, yang dimana pertanyaannya apa faktor yang sulit dikendalikan penyaji sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan. Yaitu kendala saya dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar dengan media flashcard. Yang kedua, tidak semua siswa mudah menguasai materi dengan bantuan media flashcard. Yang ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelas dengan media flashcard dan satu kelas dengan pendekatan konvensional sehingga generalisasi tidak dapat dilakukan secara keseluruhan. Yang kedua pertanyaannya yaitu, apa manfaat siswa dalam kegiatan membaca? Yaitu yang pertama memperoleh banyak pengalaman hidup tertentu yang sangat berguna, yang kedua memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. Yang keempat, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan dapat mengantarkan seorang menjadi cerdik dan pandai. Terima kasih. Bagaimana saudari kita Leni? Apakah dapat menerima jawaban dari saudari kita Vita? Baik, saya menerimanya. Terima kasih saudari. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saudari kita Vita Purba. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih.